Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahmah, NIM 1917101155. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, ada nggak sih di antara kamu yang suka panik kalau tiba-tiba ditunjuk guru atau dosen buat jawab pertanyaan? Padahal kamu sendiri tuh sebenarnya udah tahu jawabannya. Ada juga nggak nih dari kamu yang kalau ketemu orang baru itu grogi banget pas mau mulai percakapan? Bahkan kadang sampai nggak sanggup buat ngelihat muka apalagi natap matanya. Nah, aku sendiri sebenarnya ada pengalaman yang nggak bisa dilupain pas waktu SMP. Jadi, waktu itu tuh pernah ada orang yang bilang kayak gini, "Ul, kamu tuh sebenarnya malu atau emang gak suka sih sama aku? Sampai-sampai kok gak mau ngeliat mukaku bahkan natap mata?" Jujur, sejak saat itu, sejak ada orang yang bilang kayak gitu ke aku, akhirnya aku tuh mikir, wah gak bisa nih kalau misalkan aku kayak gini terus. Dan sejak saat itu, aku sadar kalau aku tuh harus mengatasi rasa malu yang berlebihan ini. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kalian. Apakah kalian ngerasa kalau kalian itu orang yang pemalu juga? Kalau misalkan kalian ngerasa kayak gitu juga, oke, berarti kalian udah ada di video podcast yang tepat. Karena di sini, sekarang aku bakal bahas gimana caranya untuk mengatasi rasa malu yang berlebihan itu. Tapi, sebelum kita tahu gimana cara mengatasi rasa malu yang kita miliki, kita harus tahu dulu nih definisi malu itu sendiri. Emang pemalu tuh yang kayak gimana? Definisinya apa? Apa sih perilaku yang bisa kita sebut sebagai perilaku orang pemalu dan apa yang bukan? Menurut American Psychological Association, rasa malu itu adalah tendensi atau kecenderungan seseorang untuk merasa canggung, khawatir, atau tegang pas lagi ada di lingkungan sosial, terutama saat dikelilingi oleh orang yang tidak dikenal. Orang-orang yang tergolong sangat pemalu juga biasanya menunjukkan gejala seperti berkeringat, deg-degan, memiliki perasaan negatif tentang diri mereka, dan khawatir tentang gimana orang lain memandang mereka. Sampai-sampai ada keinginan untuk menjauhi interaksi sosial. Nah, selain itu, orang yang pemalu juga biasanya punya kecenderungan buat overthinking. Misalnya mikirin, habis ini aku mau ngomong apa ya sama dia? Atau misal nih, habis ngejokes, atau habis ngasih lawakan lah. Terus mikir, lawakan aku tadi lucu gak ya? Cara ngomongnya bener gak ya? Nah, pemikiran-pemikiran itu terjadi dan datang sangat sering, bahkan setiap seorang pemalu ini mau melakukan segala sesuatu. Padahal, overthinking ini sebenarnya bisa jadi ngasih dampak negatif. Nah, tapi nih, yang perlu kita ketahui adalah bahwa rasa malu itu sebenarnya termasuk hal yang normal banget. Dan ini umum dialami oleh orang. Umum banget intinya mah. Sebenarnya hal ini nggak jadi masalah, tapi rasa malu ini bakal jadi masalah ketika perasaan malu itu mulai mengganggu kehidupan orang tersebut secara signifikan, atau ketika perasaan malunya itu justru malah mendorong orang yang pemalu ini untuk menghindari apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya nih banyak miskonsepsi terhadap definisi malu itu sendiri. Kadang tuh ya, orang tuh suka nggak bisa bedain antara introvert, pemalu, dan juga orang yang mengalami social anxiety disorder, atau mungkin bahasa Inggrisnya tuh introversion untuk introvert, shyness untuk pemalu, dan social anxiety disorder untuk gangguan kecemasan sosial. Dari ketiga istilah itu, mungkin ketiganya terkesan mirip ya gejalanya. Tapi sebenarnya tiga hal ini tuh berbeda. Nah, gimana bedanya? Sebenarnya, introvert adalah dimensi kepribadian yang ngebahas tentang gimana cara seseorang ngelakuin charging energi mereka. Jadi, ketika energi orang ini habis, gimana sih cara orang itu nge-charge? Kalau extrovert, itu nge-charge energinya pas lagi bareng orang-orang. Tapi, kalau introvert itu sebaliknya. Mereka men-charge energinya pas lagi sendirian. Itu introvert sama extrovert ya. Kalau pemalu itu adalah kecenderungan orang untuk memiliki
ketakutan dilihat secara negatif oleh orang lain saat dalam situasi sosial. Ya, kayak definisi di awal tadi lah ya. Tapi nih, kalau social anxiety disorder, ini agak beda nih. Social anxiety disorder itu udah masuk ke gangguan mental. Dengan kata lain, kondisinya itu harus didiagnosis oleh seorang psikolog atau psikiater. Jadi, kalau nggak didiagnosis, kita tuh belum bisa bilang bahwa seseorang itu punya social anxiety disorder. Nah, makanya jangan gampang nge-label-label dulu. Kita harus coba bisa bedain 3 hal tadi, yaitu introvert, pemalu, dan social anxiety disorder. Emang sih orang pemalu tuh biasanya punya kepribadian introvert. Tapi ingat juga, kalau sebenarnya ada banyak orang yang pemalu tapi dia ekstrovert, atau orang yang kepribadiannya introvert, tapi dia juga bukan seorang pemalu. Nah, jadi tolong bedain ya, karena 3 hal itu nih, introvert, pemalu, dan social anxiety disorder, bisa jadi saling berhubungan, tapi bisa jadi nggak berhubungan juga di beberapa kasus. Kalau udah ngerti perbedaan antara malu, introvert, dan social anxiety disorder, sekarang aku pengen ngasih tahu nih tips dan trik buat ngadepin rasa malu. Apa aja tuh? Yang pertama, fokus dan berpersepsi positif terhadap diri sendiri. Sebagian orang yang pemalu biasanya orang tuh suka panik sendiri kalau misalkan disuruh mimpin aktivitas yang melibatkan banyak orang. Nah, kalau lagi kayak gini, kita bisa nih nyoba ngasih mantra-mantra atau menghipnotis diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita tuh orang yang easygoing dan engaging. Nah, mantra-mantra ini sebenarnya bisa ngebantu kita dalam menghadapi rasa malu. Dan ini juga ternyata udah ada penelitiannya. Jadi, ketika seseorang nih udah memfokuskan pikirannya terhadap goal yang udah disusun, mereka akan cenderung dipersepsikan jadi lebih asertif, lebih proaktif, dan dipandang punya kepercayaan diri yang tinggi. Mungkin tips ini nggak berlaku buat semua orang sih, tapi ya apa salahnya mencoba, ya kan? Dan yang kedua, cobalah buat nggak berekspektasi terlalu tinggi. Ingat, nggak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Kalau kita meletakkan ekspektasi kita terlalu tinggi, maka suara kritik yang ada di dalam kepala kita akan memiliki suara yang lebih keras. Nah, hal ini sebenarnya juga salah satu ciri dari seorang pemalu. Orang yang pemalu itu cenderung punya ekspektasi tinggi yang jadinya malah nggak realistis terhadap diri sendiri pas mau melakukan sesuatu. Jadi, mereka akan dalam tanda kutip ya, lebih jahat ketika mengenai atau bersangkut paut dengan diri mereka sendiri. Intinya gitulah. Makanya, mungkin nih, kamu perlu mencoba buat jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau emang mungkin seringnya kamu tuh keras terhadap diri sendiri, nggak apa-apa kok kalau misalkan kamu tuh tadi salah ngomong pas presentasi atau bahkan kebelit-belit. Nggak apa-apa juga kok kalau kamu ngelawak tapi garing. Santai aja, sadari bahwa orang nih mungkin nggak akan inget apa kesalahan yang kamu lakuin. Dan inget juga bahwa kamu selalu bisa menganggap ini sebagai sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga, kamu bisa coba sadari apa yang terjadi dalam pikiranmu saat kamu lagi overthinking. Pas overthinking, biasanya tuh kan kita memonitor semua perilaku yang kita lakukan. Biasanya tuh kita ngatur gimana harusnya mulut kita bergerak atau gimana kaki dan tangan kita bergerak. Di satu sisi, ini bagus karena kamu jadi sadar atas apa yang terjadi di saat itu. Tapi kalau kamu ngelakuin ini dan tetap merasa khawatir atas hal yang bakal kamu lakuin, berarti kamu udah overthinking. Alias kamu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau kayak gini, sebaiknya kamu cepat-cepat menyadarkan diri bahwa sebenarnya kekhawatiran ini tuh biasanya cuma terjadi dalam pikiran kamu doang. Kamu perlu fokus sama hal yang lagi kamu lakuin saat itu. Jadi, fokuslah pada hal yang terjadi saat itu. Yang keempat, kamu bisa coba mulai dengan menggali informasi tentang lawan bicara kamu. Siapa sih mereka itu? Pekerjaan mereka tuh apa? Hobi mereka tuh apa? Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang itu cenderung suka berbicara tentang diri mereka.
Dan siapa tahu nih ya, nanti kamu bakal menemukan orang yang satu hobi sama kamu. Dan yang kelima, kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman merupakan salah satu cara untuk mengatasi rasa malu. Ingat, kecemasan itu wajar dan biasanya hanya terjadi di pikiran kita. Jadi, pada akhirnya, rasa cemas, ketakutan ditolak, dan lain sebagainya itu nggak seharusnya menghentikan langkah kita untuk mengembangkan diri. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan baru. Jadi, kalau kamu seorang pemalu dan pengen mengatasi rasa malu itu, ya harusnya kamu sadar kalau ini tuh sebenarnya hal wajar. Tapi ingat, kalau nggak ngapa-ngapain, maka masalahnya nggak akan selesai. Jadi, di sini aku bener-bener ngajak kamu buat keluar dari zona nyaman. Kalau kamu masih SMA, kamu bisa mulai ikut OSIS atau ekskul yang memaksa kamu untuk banyak berinteraksi dengan orang lain, atau yang memaksa untuk berbicara di depan. Kalau udah kuliah, bisa nyoba untuk mulai banyak berorganisasi atau ikut kepanitiaan. Dan kalau udah kerja, nggak ada salahnya juga untuk meluangkan waktu untuk ikut kegiatan relawan atau volunteering yang mengharuskan kamu untuk bertemu dengan orang baru. Nah, dari tadi tuh kan kita udah ngomongin kan kayaknya rasa pemalu itu sifatnya buruk banget sih. Tapi sebenarnya nggak selamanya loh pemalu itu buruk atau punya nilai negatif. Orang pemalu juga memiliki beberapa hal positif. Salah satunya adalah waktu mengambil keputusan. Biasanya kalau orang yang pemalu cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan. Jadi, kamu cukup mempertimbangkan banyak hal meskipun ya kalau berlebihan juga nggak baik. Pada dasarnya kan emang kita semua nggak boleh berlebihan karena emang berlebihan itu sebenarnya nggak baik. Akhir kata, ingat ya, kalau malu itu adalah hal yang wajar. Tapi, kalau mau berubah, pada akhirnya nih, kamu, aku, dan kita semua harus tetap take action, alias ambil tindakan. Oke, mungkin cukup sekian podcast pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.